ada bolu malundra, ada keripik pisang, ada madu Sivia Ampana. Wah, ini botolnya Ampana ini, asli ini dari madu orang Ampana. Halo Sobat Lestari, apa kabar? Semoga hari ini kita ketemu dalam keadaan yang sehat-sehat. Amin. Nah, kali ini topik kita menarik tentang UMKM. Tapi sebelumnya kita harus cari tahu dulu yuk, sebenarnya apa sih pengertian UMKM itu? Kalau menurut kami, UMKM itu adalah lebih merujuk ke usaha ekonomi produktif yang dimiliki satu badan usaha ataupun perorangan. Nah, seperti apakah UMKM itu Ujung-Ujungnya Ampana Sulawesi Tengah? Ikuti terus konten ini hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Astria ST, Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam video saya kali ini memaparkan tentang implementasi aksi perubahan saya yang berjudul Sinergitas Koperasi dan UMKM dalam peningkatan perekonomian melalui Rumah Usaha Mikro. Selamat menyaksikan. Saya Muhammad Lahi, Bupati Kabupaten Tojo Una-Una, menyatakan memberikan dukungan terhadap aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Ibu Astria Sarjana Teknik. Saya Wakil Bupati Tojo Una-Una, Ilham Melawi Desham, menyatakan memberikan dukungan terhadap aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Ibu Astria ST. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menyatakan memberikan dukungan terhadap aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Ibu Astria ST. Saya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku mentor dari Ibu Astria ST, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, menyatakan memberikan dukungan terhadap aksi perubahan. Launching kegiatan di Klub Tim 3 oleh Saudari Astria yang bertemakan satu ASN, satu produk, saya nyatakan dimulai. Kegiatan ini dari awalnya sudah direncanakan pelaksanaannya pada tanggal 17 Juni 2022, berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk langkah awal pelaksanaan launching, ada kurang lebih 20 produk olahan makanan dan kerajinan yang akan diikut sertakan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada launching pada pagi hari ini. Rumah Usaha Mikro, rangkaian dari aksi perubahan sinergitas koperasi dan UMKM dalam peningkatan perekonomian melalui Rumah Usaha Mikro di Kabupaten Tojo Una-Una hari ini. Rabu tanggal 6 Juli 2022, saya nyatakan resmi dibuka. Ya, kita berikan aplaus meriah Bapak Ibu, lihat bagi kita juga tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Boy Salam, ketemu lagi dengan Vivon. Untuk hari ini
Nah, kali ini Pimun berada di rumah usaha mikro milik Tojo Una-Una. Nah, seperti biasanya, Voice Talent akan buat topik yang menarik seputar UMKM. Jadi, ikuti terus perjalanannya Voice Talent hingga akhir, karena kita ada wawancara eksklusif bersama Ibu Kabid dan pengelola di rumah usaha mikro. Oke? Terima kasih dan berkreasi, produktivitas dan jujur dalam berkarya. Apa saja yang disediakan di sini? Assalamualaikum. Kacang gula merah. Oke, ada kacang telur. Ini kacang gula merah. Ini kacang telur. Oma Sifa. Wow. Ada juga keripik-keripik. Wow. Abon Cekalang, Homes Cahaya. Palucuk, Bolucuk, Palu, Malundra, dan Sivia Ampana. Solusi sehat alami, madu hutan. Yang cari madu di sini. Oke, Bagea. Bagea. Ini harganya 7.000, hanya 7.000. Nanti sebentar. Ini Bagea ya. Ini yang lagi viral. Bawang gorengnya ini lagi sedap sedap, garing, renyah. Bawang goreng 3 diva dari Bongka, bawang goreng Bongka. Oke. Terus keripik pisang Al Kamil. Wah, Al Kamil ini enak. Dan ini Panadotore, aduh, enak, gurih, renyah. Panadotore Niar. Apa sih yang buat namanya Niar? Kopi yang terviral di Ampana, kopi Tanambi. Wah, ini kopi Manjapu. Manjapu. Iya. Gula tapo aren matao. Hanya 5.000 ini gula tapo ya. Coklat jahe. Oh, coklat jahe. Sinta DND. Wah. Banyak ya produk-produknya di sini. Ini abon daging sapi. Enak ini pasti. Ada juga sambal roa khas Touna. Minum saraba apa ini? Enami. Ini herbal Laenggasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Voice Talent. Apa kabar semua sahabat Viti yang mungkin hari ini masih setia bersama konten-konten kita di Voice Talent. Semoga sehat semua untuk hari ini kita ketemu. Nah, sahabat Viti, kali ini kita berada di kantor Perindak, ya, kantor yang menangani segala macam bentuk ekonomi, koperasi, dan UMKM. Tapi untuk topik kali ini kita bahas UMKM. Nah, seperti kita ketahui sahabat Viti, menurunnya pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterlibatan UMKM. Nah, jadi di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir ibu yang cantik. Tapi tunggu dulu, ibu ini ibu yang luar biasa. Oke, terus sapa sama-sama Ibu Kabid yang menangani UMKM, Ibu Astria ST. Oke, Ibu, silakan sapa dulu sahabat Viti di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria. Kebetulan saya sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, Ibu,
kali ini kan kita datang ke sini mau tanya-tanya seputar UMKM. Dan mungkin masyarakat di luar sana ada beberapa yang belum paham tentang, mungkin sering dengar saja Ibu, tapi mereka sebenarnya belum paham apa itu sebenarnya UMKM. Jadi UMKM itu pada dasarnya itu UMKM itu adalah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok atau badan usaha. Untuk di Indonesia itu UMKM itu diklasifikasikan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Untuk usaha besar dia tidak masuk di UMKM. Sedangkan pengertian UMKM itu sendiri yaitu usaha yang dimiliki oleh perorangan, kelompok ataupun badan usaha yang sudah memenuhi kriteria sebagai usaha. Jadi klasifikasinya itu, penggolongannya itu didasarkan dari omsetnya, aset dan kekayaannya, dan juga dari jumlah karyawannya. Wah, jadi itu pengertian UMKM. Nah, Ibu, selain pengertian mungkin juga masyarakat sebenarnya ingin tahu juga ya, Ibu, pasti ya. Sebenarnya apa sih perannya UMKM untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Jadi UMKM itu mempunyai peranan yang sangat besar untuk Indonesia dan khususnya untuk daerah kita. Dengan UMKM itu bisa membuka kesempatan kerja, terus bisa juga menyerap tenaga kerja, dan pembentukan produk domestik bruto, penyediaan jaringan pengaman kegiatan ekonomi produktif. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat meningkat, pendapatan masyarakat juga meningkat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik dari pangan maupun kebutuhan lainnya. Wah, luar biasa UMKM. Nah, untuk selanjutnya Yvonne juga ingin tanya, teman-teman di Voice Talent juga masih penasaran, dan semua masyarakat Tojo Una-Una se-Indonesia juga mungkin ingin tahu, untuk Tojo Una-Una sendiri upaya apa saja yang sudah pemerintah lakukan, Ibu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sini, terutama di UMKM-nya? Jadi upaya-upaya pemerintah ini sebenarnya sudah banyak. Jadi di sini bisa saya jelaskan sedikit. Dari prioritas nasional itu, pemerintah sudah melakukan itu penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas melalui program prioritas, yaitu penguatan kewirausahaan dan UMKM dan koperasi. Dari program tersebut dilakukan kegiatan prioritas, antara lain itu meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, dan usaha menengah, kemudian meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha pemula, terus peningkatan kapasitas jangkauan dan inovasi koperasi, selanjutnya meningkatkan penciptaan peluang usaha, dan yang terakhir itu meningkatkan nilai tambah usaha sosial. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di sesi kedua, dan pada sesi kedua hari ini saya lagi yang akan bertanya kepada Ibu berkaitan dengan UMKM. Perkenalkan, nama saya Ismail. Saya di salah satu kru dari VT itu sendiri. Saya tanyakan yang sering terjadi ya Bu ya. Nah, ini atau di Tojo Una-Una itu sendiri, keterlibatan UMKM kebanyakan di sektor apa, Bu? Kebanyakan itu sektor olahan pangan sama kerajinan. Oh, kerajinan. Kalau ya, yang selama ini yang kami bina itu kebanyakan olahan pangan sama kerajinan. Jadi kerajinan apa saja yang berkaitan untuk usahanya dia sendiri? Yang ada ini potensi itu kan di daerah kita ini kan kelapa. Jadi untuk kerajinan itu ada dari bahan dasar batu kelapa, terus juga ada bahan dasarnya kayu seperti hiasan rumah, ada juga kerajinan rajutan. Dari rajutan tas, dompet, tempat HP. Kebetulan kami juga kemarin ada lakukan pelatihan rajutan. Minggu kemarin kami lakukan pelatihan rajutan. Alhamdulillah hasilnya bagus. Jadi menurut Ibu bagaimana sudah UMKM di Tojo Una-Una itu sendiri? Mungkin dari pandangannya Ibu seperti apa? Kemarin itu
Kalau saya lihat itu UMKM di Touna itu sudah bagus, produknya sudah bagus. Cuma masalahnya itu belum maksimalnya pengembangan dan pemasaran produknya. Jadi kesian produk-produk mereka itu nggak tahu mau dipasarkan kemana. Maka jadi dengan rumah usaha mikro itu sangat membantu, sangat membantu UMKM dan memasarkan produk-produknya. Baik, salam bersama. Masih bersama kita di sini, saya Pipon dan Smile. Sesi terakhir kita berada di kantor Peringat sama Ibu tadi ini yang menangani UMKM. Tadi mungkin kalian sudah lihat ya pertanyaan kita lebih sekali UKB. Nah, mungkin Mari punya apa yang bertanya lagi terakhir sama Ibu Kabit. Silahkan. Jadi pertanyaan terakhir ini kira-kira apa harapan dari Ibu itu sendiri berkaitan dengan UMKM khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una itu sendiri? Harapan saya dengan adanya rumah usaha mikro yang coba saya buat terobosan kemarin itu, sehingga nanti mendorong terciptanya lapangan kerja dan berkembangnya usaha baru, kemudian bisa memotivasi usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas produksinya, dalam hal ini produksi yang berkualitas dan berdaya saing, karena ada di rumah usaha mikro sudah ada wadah untuk memasarkan produk-produknya. Kemudian bisa juga meningkatkan kesejahteraan dalam melalui peningkatan usahanya, mempermudah juga UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Ada juga pengembangan produk dari pelaku usaha dan koperasi sendiri, dan masyarakat juga terbantu dengan adanya usaha mikro karena mudah mendapatkan produk-produk lokal. Bila ada tamu dari luar atau mau keluar mau buat oleh-oleh juga mudah mendapatkannya, karena semua untuk produk-produk lokal itu sudah tersedia di rumah usaha mikro. Ya, jadi misalnya yang mau bingung mungkin suka buat keripik atau kerupuk tapi bingung itu mau dari mana. Nah, di Tojo Una-Una soalnya mikro ya, rumah usaha mikro kecil itu ya, atau saya salah bilang rumah usaha mikro. Nah, jadi terima kasih banyak buat semua sahabat kalian yang sudah nonton konten kita dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kalian ingat yang panas ada mikro. Kesana saja kalau mau beli keripik, apa lagi, abon, apa lagi, rola, apa lagi, kerajinan, semua ada, apa lagi, kacang madu, madu ini mana itu ada ya, madu yang paling asli. Jadi terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berkreasi, beraktivitas dan jujur dalam berkarya. Sampai jumpa. Baik, sahabat voice talent, setelah kita tadi wawancara santai dengan Ibu Kabit, Ibu Astria, sekarang kita langsung ke pengelolanya untuk UMKM-nya Tojo Una-Una, Bapak Wahid. Oke, silakan menyapa dulu sahabat Viti di rumah Pak Wahid. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa dan media sosial yang saat ini mungkin lagi monitor di channel informasi ini. Baik, saya di Dinas Perindak atau Perindustrian dan Perdagangan, ada di bidang koperasi dan UKM, dan kebetulan jabatan saya saat ini fungsional pengawas koperasi. Koperasi ini berjenis koperasi konsumen yang di dalamnya tentunya beberapa anggota, salah satu atau sebagian besar adalah pelaku usaha itu sendiri. Dalam hal ini usaha mikro, yang aktivitasnya adalah bermacam-macam, namun lebih fokus ke olahan pangan. Olahan pangan ya. Olahan pangan hampir sebagian besar, sekitar 90%. Gitu.
Itu ada berapa produk di sini yang disediakan, Pak Wahid? Jadi kalau produk ini yang UMKM yang memiliki produk, ya. Kalau saya hitung secara yang tidak memiliki sekitar 20 produk. Namun ada produk yang sempat di bidang koperasi dan UMKM pada tahun kemarin ada 5 pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi kemudahan perizinan. Dalam hal ini sertifikat produk halal. Wah, luar biasa. Berarti ada 5 yang bersertifikat ya, Pak Wahid? 5. Nah, selanjutnya kami ingin tanya ya, ini kan program Rumiko belum lama juga ya, Pak Wahid. Nah, selain program Rumiko ini, ada tidak program-program lain di aksi perubahan kemarin yang dibuat? Ya, silakan. Ya, di aksi perubahan ini saya sangat merasa terbantu. Apalagi saya sebagai anggota di koperasi ini merupakan satu terobosan dan merupakan salah satu inovasi. Dan memang antara koperasi dan UMKM itu salah satu ibaratnya satu paket. Dia 2 teman sejoli. Jadi untuk di aksi perubahan ini, Bu, ada beberapa layanan itu. Pertama, pelayanan konsultasi usaha, pelayanan desain kemasan, dan pelayanan legalitas usaha atau pelayanan pemasaran usaha. Nah, untuk yang terakhir pelayanan pemasaran usaha itu yang lebih kita fokuskan. Karena kenapa? Memang koperasi ini didirikan adalah untuk melayani pelaku usaha itu sendiri dalam hal membantu menjalankan dalam hal pemasaran terhadap produk usaha itu sendiri. Wah, luar biasa ya Sobat Voice Talent. Jadi yang mau cari oleh-oleh khas Tojo Una-Una kesini saja ya Pak Wahid ya. Bisa. Nah, terakhir mau tanya harapan-harapan ke depannya Pak Wahid apa untuk Rumiko ini ke depannya? Rumiko ini tentunya tidak akan bisa berkembang tanpa adanya produk-produk yang disediakan. Makanya saya berharap kepada pelaku usaha yang masuk sebagai anggota di Koperasi Touna Sejahtera atau Kopas Tunas harus punya inovasi, harus berbuat secara terus, harus berbuat dan banyak membaca dan mendengarkan informasi-informasi dari luar sehingga produk itu tidak hanya fokus di situ, bisa ada pengembangan usaha. Jadi tidak hanya bergerak di olahan pangan, bisa juga bergerak di handmade atau kerajinan tangan. Jadi saya berharap semua pelaku usaha tetap semangat. Insya Allah semangatnya Anda bisa mendapat berkah dan bisa lebih memperluas jaringan usaha Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sobat Voice Talent. Demikian bincang-bincang kita dengan pengelola Rumiko dan pencetusnya Ibu Kabit. Dari Voice Talent pamit. Terima kasih banyak sudah nonton konten kita. Ikuti terus konten kita. Sampai jumpa dan Assalamualaikum. Bye-bye. Nah, Sobat Voice Talent, demikian informasi seputar UMKM. Mungkin sudah banyak yang tahu apa itu UMKM dan apa saja upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah kita ini. Terima kasih kepada Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una, Ibu Astria ST, dan pengawas Rumah Usaha Mikro Tojo Una-Una Bapak Ahmad Haji Wahid yang sudah memberikan kesempatan kepada Voice Talent untuk pengembangan UMKM di Tojo Una-Una lewat konten ini. Dan terima kasih juga buat semua sahabat Voice Talent di seluruh pelosok Indonesia, seluruh pelosok Sulawesi Tengah, khususnya Tojo Una-Una yang sudah menonton konten ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang kita sajikan untuk hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ayo kita dukung terus UMKM di Tojo Una-Una dan di daerah kita masing-masing. Akhirnya Voice Talent harus pamit. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Jargon kita berkreasi, berkreativitas, dan jujur dalam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.